Umat yang terkasih, selamat datang di Misa Syukur Dies Natalis ke-36 Yayasan Bumiksara. Misa akan dipimpin secara konselebran oleh Romo J. Sudarminta SJ dan Romo Setyo Wibowo SC serta Romo Stefanus Heri Yudanto PR. Sekarang, marilah kita menyiapkan hati dan menyanyikan lagu pembuka, yaitu Kristus Bangkit.
Kristus mati, Kristus mulia, mari jalan di dalam dan mari kita dalam duka ada suka, mari kita dalam ada hidup, mari kita bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama dengan Dia pula berkat kepercayaan kita pada kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik Bumi Sara. Kita bertemu di hari Sabtu pagi ini merayakan Dies Natalis ke-36 Yayasan Bumi Sara. Kita mensyukuri rahmat Tuhan yang bekerja dalam bentuk Yayasan Bumi Sara, dan kita selalu mohon kekuatannya agar rahmat ini bisa kita pelihara demi kebaikan, demi kemaslahatan orang-orang yang kita layani. Kita pada kesempatan ini juga hendak berdoa untuk kesembuhan Bapak Agustinus Nikolaus Erwin Rahadian, suami dari Ibu Maya. Dan marilah kita awali pelayanan Ekaristi ini dengan hening sejenak. Kita hadapkan diri kita pada Tuhan. Kita sadari selalu kekurangan-kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam pembaptisan Kau memperbarui hidup orang beriman. Semoga dengan rahmat-Mu, mereka yang dilahirkan kembali di dalam Kristus mampu mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga dengan penuh iman menjaga rahmat pengudusan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi
batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, umat diundang untuk berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para Romo, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Ekaristi bersama untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan 36 tahun Yayasan Bumiksara melayani masyarakat baik lewat pelayanan bagi para mahasiswa pemapan maupun segala kegiatan untuk mempersiapkan kepemimpinan masa depan yang kali ini akan kita renungkan bersama terkait dengan pemimpinan berintegritas dalam situasi perubahan sosial dalam masyarakat selalu terjadi. Kepemimpinan yang memiliki integritas itu tidak akan begitu saja larut dalam perubahan sosial yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan ini, tentu saja kita berterima kasih ya Bapak Rektor atas kesempatan untuk memakai kapel yang baru ini ya. Kemudian juga Romo Yudo sebagai Romo Paroki Atmajaya ya. Kita bersyukur bahwa Yayasan Bumiksara ini selalu bisa nempel di Atmajaya ini sehingga kegiatan-kegiatannya juga selalu mendapatkan dukungan. Ya. Sebab kalau seandainya tidak nempel di Atmajaya, mau merayakan dia di mana gitu ya. Ya kita syukuri itu betul-betul terima kasih ya Pak Rektor juga atas kehadirannya pada kesempatan ini. Bapak Selamat yang menjadi ketua panitia ini ya, terima kasih atas kesediaannya ya datang dari Jogja, bahkan saya dengar sudah kemarin datang. Kita juga bersyukur bahwa para mahasiswa pemapan dari berbagai tempat mencoba mengikuti juga ini perayaan Ekaristi untuk mensyukuri perjalanan pelayanan Yayasan Bumiksara ini. Terkait dengan tema yang akan coba kita renungkan melalui bacaan yang tadi kita dengarkan. Ya. Sekali lagi, kepemimpinan yang berintegritas itu tidak akan larut begitu saja dalam perubahan sosial yang selalu terjadi. Bahkan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi yang membawa disrupsi itu selalu akan sangat cepat perubahannya itu ya. Nah, kalau tidak memiliki integritas, orang itu akan selalu cenderung meniti buih. Meniti buih itu ya ikut saja arus mana yang akan menguntungkan, mana yang akan membawa kesenangan begitu ya. Memang
pandai-pandai meniti buih itu juga salah satu kecerdikan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita agar kita itu selalu bisa membaca tanda-tanda zaman. Tetapi kalau betul-betul memiliki integritas, dan kita semua tahu bahwa 5 nilai Bumiksara itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Integritas itu menjadi fondasi. Ya. Fondasi. Kenapa fondasi? Ya, karena setiap bangunan itu kalau fondasinya kuat, seluruh bangunan juga akan kokoh. Gitu. Lalu 2 pilar di kiri kanannya itu sikap. Ya. Sikap yang mencerminkan sikap inklusif ya, dan juga sikap jujur, karena integritas tanpa kejujuran itu tidak mungkin bisa dihayati ya. Ini 2 pilarnya. Nah kalau itu betul-betul dihayati, nantinya pelayanan kita itu tidak pelayanan yang sembarangan, yang seenaknya, yang sekenaknya, tapi pelayanan yang mengejar keunggulan. Sehingga ini menjadi seperti atapnya itu, jadi hasilnya, outcome-nya itu ya. Itu atau output-nya ya, output-nya. Outcome itu yang akibatnya kemudian ya. Tapi output-nya itu suatu pelayanan yang tidak asal-asalan. Pelayanan yang mengejar keunggulan. Sehingga berusaha untuk sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan apa yang sudah dilakukan. Mau belajar terus-menerus, itu agar unggul, ya orang harus mau belajar terus-menerus. Tidak cepat puas dengan apa yang sampai sekarang sudah dicapai, sudah dilakukan. Nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai yang ingin kita ijawantahkan di dalam hidup kita sebagai bumiksarawan, harapannya itu juga menjiwai nantinya bentuk-bentuk kepemimpinan yang kita lakukan. Karena dalam perjalanan hidup, manusia itu selalu diberi kesempatan untuk menghayati kepemimpinan itu. Awalnya kepemimpinan diri, kepemimpinan di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Ya. Harapannya tentu saja para bumiksarawan ini sungguh-sungguh menghayati hidupnya selaras dengan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan itu. Apa kaitannya dengan bacaan hari ini? Khususnya pertama kita dari Injil gitu ya. Orang yang memiliki integritas diri itu kadang ditantang pada situasi di mana orang harus memilih. Seperti halnya Tuhan Yesus tadi tidak segan-segan untuk mengatakan apa yang benar, yang senyatanya, walaupun terdengar oleh para murid kata-kata itu keras. Mereka sulit menerima, sulit memahami, dan bahkan beberapa di antara mereka akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Dan Yesus menantang mereka, apakah kalian juga mau pergi? Dan Petrus sebagai orang yang mengimani Yesus mengatakan, pada siapa lagi kami akan pergi? Kata-katamu adalah perkataan yang memberi hidup kekal. Nah, kepemimpinan yang berintegritas itu tidak mencela-mencela gitu ya. Mempunyai suatu pegangan di dalam melaksanakan kebijakan yang diambil. Ya. Ada prinsip yang baik dan benar yang senantiasa dipegang, walaupun mungkin banyak yang tidak senang. Nah, mengatakan yang sebenarnya itu tidak selalu mudah. Yesus ketika mengatakan apa yang memang harus dikatakan sebagai pewahyuan, itulah yang membawa dia ke salib akhirnya. Ditolak dan disalib. Nah, integritas diri itu nampak dari keberanian moral untuk berpegang pada apa yang memang benar dan baik. Kendati tidak populer, kendati
banyak orang mungkin menolak. Belum lama ini mungkin Anda juga lewat medsos itu bisa melihat itu untuk ilustrasi ya, sikap yang memiliki integritas itu ketika seorang pemain tenis itu ya, yang melihat bahwa bola dari musuhnya itu masuk sebenarnya, tapi hakim garisnya mengatakan keluar. Sebenarnya itu menguntungkan untuk dirinya, bukan? Tapi karena dia lihat sendiri bahwa itu masuk, dia minta supaya lawannya itu protes kalau itu dikatakan keluar. Dan memang ketika kan biasanya lalu kalau ada protes lalu diulang kan lewat CCTV itu sehingga kelihatan sekali bahwa memang masuk. Nah, pemain tenis yang mengatakan itu memang masuk walaupun hakim garis mengatakan itu keluar dan itu menguntungkan dia adalah orang yang memiliki integritas diri. Orang yang berani mengatakan yang sebenarnya. Bola itu masuk, bukan keluar. Kalau masuk ya masuk, tidak keluar. Sehingga seperti Tuhan Yesus juga mengatakan kalau ya dikatakan ya, kalau tidak tidak. Gitu. Kalau sudah mulai goyah itu, setannya mulai bermain di situ. Jadi memiliki integritas diri berarti memiliki keberanian moral untuk mengatakan yang benar. Walaupun tidak populer, walaupun tidak banyak orang mengikuti. Nah, ini sesuatu yang menantang. Mengikuti Yesus itu mengandaikan integritas diri, komitmen pada nilai yang ingin diperjuangkan, yang tidak selalu diikuti oleh banyak orang. Nah, mungkin kalau Anda merasa bahwa kehebatan, kebesaran sebuah karya itu kalau wah gitu ya, dan begitu banyak orang gitu ya. Yayasan Bumiksara ini yang kelihatannya ini kecil ini ya. Yang hadir saja ini berapa ini bisa dihitung ya. Nah, tidak banyak. Tapi ada suatu nilai yang ingin diperjuangkan ya, yang diyakini sebagai itu penting. Kendati mungkin dukungannya tidak sebanyak seperti yang diharapkan gitu ya. Di bagaimana Yayasan Bumiksara ini yang sudah 36 tahun berjalan masih tetap bisa merawat nilai-nilai yang ingin diperjuangkan itu. Saya rasa ini juga rahmat yang perlu kita mohon pada kesempatan ini ya. Supaya kita tidak mudah kecil hati kalau melihat bahwa buahnya tidak langsung nampak gitu ya. Tapi biasanya pendidikan itu memang harus sabar menunggu. Tidak bisa proses pendidikan itu instan gitu hasilnya. Selalu mengadakan sebuah kesabaran dan ketekunan untuk bisa melihat buahnya. Nah, dalam bacaan yang pertama tadi, mengapa saya membiarkan pakai bacaan harian hari ini, di situ terungkap mengenai kepemimpinan perempuan. Jadi Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunani tadi, sebenarnya itu tokoh awam perempuan yang dalam gereja perdana itu sungguh-sungguh menjadi tokoh yang mengembangkan jemaat ya, di mana dia berada. Dan dia seorang pedagang, pedagang kain ungu. Tadi dikatakan bagaimana dia sakit dan meninggal dan betapa itu sebuah kehilangan besar bagi komunitas di mana dia itu berada. Nah, para mahasiswa pemapan yang nantinya diharapkan bisa masuk ke dalam kehidupan sosial di masyarakat, harapannya juga bisa menjadi seperti Dorcas itu. Para pembangun komunitas. Dan ketika dia sakit dan meninggal, banyak orang merasa kehilangan. Nah, kan ada ungkapan
harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Ya. Kalau kita mati harapannya itu ada jejak yang kita tinggalkan gitu. Seperti Dorcas itu sungguh-sungguh bagi komunitas di mana dia selama ini melayani, kepergian dia sungguh-sungguh kehilangan, suatu kehilangan. Nah, itu tanda bahwa memang orang menghayati hidupnya sedemikian rupa sehingga orang lain itu bisa merasakan dampak dari kehadiran dan pelayanannya itu. Nah, kan Bumiksara itu garam dunia. Kalau kita mau menjadi garam dunia, mestinya harus asin, harus bisa dirasakan. Kendati tidak harus menonjolkan diri, karena coba kita bayangkan ya, kita makan garamnya masih merongkol gitu, wah itu malah merusak gitu ya. Jadi garamnya itu larut, tidak kelihatan, tapi dampaknya terasakan, membuat sedapnya makanan. Nah, sama saja dengan bagaimana kita berusaha supaya lewat nilai-nilai, 5 nilai Bumiksara yang diyakini sebagai sesuatu yang penting itu dalam penghayatan hidupnya, akhirnya orang bisa, hidupnya itu bisa dirasakan, membawa kesedapan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, itu juga yang perlu kita mohon dalam perayaan Ekaristi Syukur 36 tahun perjalanan Bumiksara ini, ya, agar lewat penghayatan pribadi kita masing-masing dan bersama-sama nilai-nilai itu, orang yang kita layani dalam pelayanan kepemimpinan apapun bentuknya, nantinya bisa merasakan kesedapannya itu. Dan ketika kita tiada, orang merasa kehilangan. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh orang itu, jejaknya itu terasa. Nah, maka juga kita kalau mau mengembangkan kepemimpinan yang berintegritas dalam perubahan sosial yang selalu terjadi dan kadang-kadang terjadi selalu cepat, kita mesti berani juga, seperti tadi dinyanyikan dalam bait pengantar, bukan bait pengantar Injil, tetapi dalam nyanyian Mazmur tadi ya. Bagaimana batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu menjadi batu penjuru. Itu kan simbol dari Kristus sendiri, yang ditolak oleh para pemuka agama di mana dia berada. Seperti juga dalam kisah Perjanjian Lama itu Yusuf, gitu ya, yang oleh kakak-kakaknya karena iri, ya, lalu dijual kepada para pedagang Ismail dari Mesir, gitu ya. Yang ditolak oleh saudara-saudaranya akhirnya menjadi penyelamat, penolong untuk saudara-saudaranya ketika mereka menderita kelaparan. Mereka ketika mencari gandum ke Mesir, Yusuf sudah menjadi semacam perdana menteri di Mesir. Nah, jadi memiliki integritas, memiliki keberanian moral untuk mengambil sikap walaupun tidak populer, dan selalu berani berpegang pada apa yang benar, apa yang baik, ya. Dan hidupnya berusaha untuk betul-betul membawa dampak sosial yang terasakan, ya. Dan akhirnya tidak hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga atau kelompok, tapi kepemimpinan yang berintegritas akan berusaha untuk agar kepemimpinannya itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Kalau kita mau bersikap inklusif itu berarti kan tidak eksklusif, tidak pilih-pilih, tidak hanya 1-2 orang kelompok yang memang dekat pada dirinya, tapi sedapat mungkin merangkul semua. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa perayaan Dies Natalis ke-36 Yayasan Bumiksara ini selain juga merupakan kesempatan untuk menimba kembali energi ilahi untuk melanjutkan misi kita bersama ini, kita juga bersyukur karena selama ini bagaimanapun juga Tuhan hadir dan menyertai apa yang dilakukan, kendati
tidak langsung kelihatan besar, tetapi toh garam sekali lagi ya, terasa. Mari kita mohon agar Tuhan juga menganugerahkan rahmat kesehatan kepada para pembina, pengawas, pengurus, dan juga semua yang terlibat di dalam seluruh kegiatan Bumiksara ini. Kita bersyukur juga atas segala rahmat dan berkat yang boleh dipetik oleh yayasan ini lewat orang-orang yang akhirnya memang punya kiprah di tengah masyarakat yang dampaknya bisa dirasakan oleh orang banyak. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Untuk para pemimpin bangsa, negara, dan gereja. Bapa di surga, memasuki kepemimpinan baru ini, kami mohon, berkatilah para pemimpin bangsa agar dapat bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas mereka. Bimbinglah mereka sepenuhnya agar mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, selalu mengutamakan kepentingan rakyat, dan menghargai kebersamaan, sehingga dapat menuntun bangsa kami yang bineka ini menuju kehidupan yang lebih baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk gereja Indonesia. Ya Bapa, semoga gereja Katolik Indonesia makin bertumbuh dan berkembang. Semoga umat Katolik dapat selalu menjadi garam dan terang dan menjadi pembawa kasih-Mu bagi masyarakat Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk Yayasan Bumiksara. Bapa, syukur kami panjatkan atas penyertaan-Mu hingga hari ini, Bumiksara sampai di usianya yang ke-36. Kiranya Engkau terus menuntun dan membimbing Bumiksara agar dapat bertumbuh dan mencapai visi misinya, menghasilkan kader-kader bangsa yang bernilai integritas, unggul, bela rasa, inklusif, pelayanan. Berkatilah setiap karya yang dilakukan Bumiksara agar dapat memuliakan nama-Mu dan bermanfaat bagi sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk Bumiksarawan yang berkarya dimanapun berada. Ya Bapa, semoga Engkau selalu menyertai Bumiksarawan agar dapat setia dan berani menjadi terang dimanapun mereka berada. Kobarkanlah api kasih-Mu dalam hati mereka, agar Bumiksarawan dapat terus menjadi pemimpin yang bernilai integritas, unggul, berbela rasa, inklusif, dan melayani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kita semua yang hadir di sini. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Engkau selalu menyertai kami, dan agar kami senantiasa bersandar padamu di tengah perjalanan dan tantangan hidup kami. Semoga seluruh karya dan pelayanan kami bermanfaat untuk sesama dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para penerima program beasiswa pemapan Angkatan 2024. Bapa, kami bersyukur atas bergabungnya pemapan 2024 dalam keluarga besar Bumiksara. Kami percaya bahwa semua pemapan 2024 ada di Bumiksara karena rencana-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun mereka agar dapat mengikuti seluruh proses pendampingan dengan baik dan pada akhirnya menjadi pemimpin yang berkenan padamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Bapak Agustinus Nikolaus Erwin Rahadian. Semoga segera diberi kesembuhan, kekuatan, dan bisa kembali melakukan tugas-tugas dan pelayanannya. Kami mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan terimalah ya Tuhan doa-doa permohonan kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang maha baik, maha pemurah, yang selalu mendengarkan permintaan dari umat-Nya. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ambillah dan terimalah seluruh kemerdekaanku. Ingatkanku dan pekertiku dan seluruh kehendakku, seluruh hidupku dan segala milikku yang kau berikan padaku, ku serahkan padamu seturut kehendakmu, Tuhan. Cinta kasih dan berkat-Mu, maka cukuplah bagiku. Tiada ku inginkan, oh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau melindungi dan menyertai umat-Mu, sehingga kami mampu memelihara rahmat yang telah kami terima dan memperoleh karunia-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita ucapkan bersama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Sama-sama. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita berikan salam damai kepada sekitar kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Umat yang diperkenankan menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih. Aku tidak dapat Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskan menyambut hujanmu, banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam ampunilah aku, ampuni dosaku, ampuni dosaku dengan di dalam dirimu. Bersihkan hatiku dengan suci cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu. Tuhan bersabda, "Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku." Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, lindungilah dan jagalah umat yang telah Kau selamatkan berkat kemurahan-Mu. Semoga kami yang telah ditebus oleh penderitaan putra-Mu, kelak boleh senantiasa bergembira dalam kebangkitan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum berkat penutup, apakah ada pengumuman? Silakan. Romo, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan terima kasih pada ketiga Romo
Romo Justinus Darminto, kasih. Romo Agustinus Tio Wibowo, kasih, dan Romo Stefanus Haryudanto. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Romo tadi dalam khotbahnya, saya kira pertemuan hari ini adalah pertemuan dalam konteks sejarah. Dan tentu memang diakui bahwa kita, Yayasan Bumiksara, ada overlap dengan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Karena pendirinya ada yang sama. Sejarah yang overlap itu telah membawa Yayasan Bumiksara lahir tahun 1988 dengan sebuah idealisme dari para pendiri, Kadarman, dan tentunya pendiri Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, yaitu Bapak Pranseda. Dalam sejarahnya tentunya ingin mengembangkan dan mendampingi pemimpin. Saya kira saya masih ingat pada waktu saya mendengar pertama kali Yayasan Bumiksara, itu tahun 90, jadi baru 2 tahun Yayasan Bumiksara. Pada saat Romo Kadarman, saya kira dengan Pak Frans, saya agak lupa, itu mengunjungi beberapa pemimpin, mendampingi pemimpin, dan calon-calon pemimpin. Dan itu berlanjut sampai sekarang dengan dinamika yang berbeda-beda, tapi bolehlah bersyukur atas segala capaian yang sudah dicapai oleh Yayasan Bumiksara. Dan tentu dengan rasa syukur kita berharap bahwa Yayasan Bumiksara akan tetap bisa melayani, mendampingi kawan-kawan muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Khotbah dan renungan Romo Sudarminto menyangkut perempuan. Itu Romo ya. Totabita. Ya, menarik sekali. Saya tidak mengamati, tidak bisa mendapatkan data, sangat pendek. Tapi dari masuk lift tadi, Pak Yuda, Pak Rektor Unika Atmajaya harus memilih para perempuan ini. Calon dekan Fakultas Hukum 3 ya Pak ya, semua perempuan. Psikologi, Fakultas Hukum 4, hanya ada 1 laki. Saya tidak tahu di Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi karena belum saya lihat. Tapi saya kira ada. Jadi memang ada fenomena perempuan. Dan calon-calon pemimpin pemapan di Bumiksara juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Betul Bu Beng ya? Yang tahun 2024, berapa Bu Beng? 17 perempuan. Ada 13 laki-laki. Dan itu bergeser, sudah sekali. Pada saat saya kuliah, hampir-hampir semua yang terbaik adalah laki-laki. Tapi setelah saya mengajar selama 20 tahun, dan sejak itu hampir-hampir lulusan-lulusan terbaik adalah perempuan. Ya, memang kita mempunyai seluruh harapan terbaik untuk bangsa dan negara ini, siapapun pemimpinnya. Oleh sebab itu, sekali lagi, terima kasih atas kehadiran di misa memperingati Dies Natalis kita yang ke-36. Secara khusus, sekali lagi terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Yuda, yang sudah memberikan izin, juga Romo Paroki,
kampus Atmajaya di Sudirman ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan muda, panitia, yang saya tidak apa satu-satu, tapi saya kenal satu besar sekali, bodybuilding. Terima kasih atas kor dan suara yang merdu. Terima kasih atas segala harapannya. Dan untuk selanjutnya diumumkan acara untuk rangkaian Dies Natalis yang ke-36 Yayasan Bumiksara ini akan juga diadakan acara santai fun walk. Bagi saya di Jogja saya tidak biasa dengan fun walk karena ya jalan-jalan. Tapi kalau Mas Teguh dan kawan-kawan di sini pasti meriah ya. Saya ikut-ikut saja, saya ingin merasakan gitu, kegembiraan fun walk. Jadi saya harap nggak ada bagi-bagi susu lagi. Selanjutnya selain fun walk yang rencana akan diadakan tanggal 26, awalnya lebih awal tapi kemudian ada usulan mundur, ya tanggal 26 Mei tahun 2024. Kemudian setelah akad penutup, saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan acara gathering di Gedung Justinus lantai 14, jadi harus ganti gedung. Nah, sebelum menuju ke Gedung Justinus, ada usul untuk foto bersama. Saya kira memang sangat eye-catching. Katanya kawan saya, kapel ini sudah ada di Instagram, tapi saya belum cari-cari. Katanya Instagramable. Lihat, saya kira kapel yang sangat indah, sangat suci karena ada satu relikwi dari Santo Yosef dari Cupertino. Orang santo yang memang mendedikasikan dirinya untuk mendampingi kawan-kawan muda. Berharap untuk Indonesia yang lebih baik, walaupun cerita-cerita dari banyak sosial media, banyak yang memprihatinkan, tentu kita terus berharap yang terbaik bangsa dan negara kita. Akhirnya kami juga mohon maaf, panitia kecil, ya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan dan kekeliruan kami dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Marilah kita akhiri perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita mundur, mewartakan dan membawa damai Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidup selagi aku masih kuat.
bila semakin yakin ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Cek, cek. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, dipersilakan untuk maju ke depan. Sebelum kita ke Gedung Justinus lantai 14, kita mau berfoto bareng dulu ya. Mari kita ke depan semua teman-teman, Bapak dan Ibu.